Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimani Allah wa iyyakum. Kembali kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rahmat dan karunia-Nya serta keberkahan dalam ilmu dan waktu serta amalan kita, karena bertepatan dengan turunnya hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Pembahasan selanjutnya, thawabu sakinil madinati syarifah. Fadilah orang yang tinggal di Madinah. Ya, fadilah orang yang tinggal di Madinah. Ini enggak ada pembahasan tentang fadilah tinggal di Mekah. Fadilah tinggal di Mekah. Sampai nimbul pembahasan di kalangan para ulama, yang mana lebih afdal, Mekah atau Madinah? Mekah atau Madinah? Dan kesimpulannya, dari sisi fadilah, besarnya nilai pahala salat, dari apa yang dikuatkan sebagian para ulama, Mekah itu lebih utama. Bahkan karena hampir seluruh permukaan tanah haram di Mekah itu orang sholat di dalamnya itu bersenilai 100.000 kali. Dan di antara dalil yang menguatkan pendapat tersebut, pertama di antaranya Nabi SAW ketika umrah dan beliau tertahan di Hudaybiyah, di mana Hudaybiyah itu adalah perbatasan antara tanah haram dan tanah halal. Disebutkan dalam riwayat, setiap kali beliau SAW ingin sholat, beliau masuk ke wilayah tanah haram. Yang selanjutnya juga ketika Nabi SAW dikatakan, disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Di perjalanan malam kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari mana beliau start? Disebutkan dalam riwayat bahwasanya beliau start dari rumah istri beliau. Ya, dari rumah beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan dari wilayah yang sekitaran masjid yang kita anggap masjid. Kemudian yang selanjutnya, di masa lalu penetapan yang namanya masjid itu tidak ada yang namanya bangunan. Bahkan di sekitaran Ka'bah itu adalah rumah-rumah penduduk. Ya, nanti di masa-masa kerajaan yang berlalu, semasa Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya di masa pemerintahan Turki Utsmani, barulah dibangun bangunan yang mengelilingi wilayah Ka'bah yang seperti masjid. Kemudian terus mengalami perkembangan sampai wilayah Safa dan Marwah pun dibuatkan bangunan yang asal cuman bukit. Bukit di tengahnya dalam lembah. Yang lembahnya itulah orang itu lari yang kita kenal dengan sa'i. Walaupun di masa sekarang ya karena sudah diratakan jadi 5 lantai bahkan orang bisa sa'i, sehingga tidak ada hal yang digunakan untuk menandai wilayah lembah tersebut kecuali lampu yang dipasang oleh pihak kerajaan, ya, lampu warna hijau. Ya, lampu warna hijau. Nah, di antara dalil yang lainnya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal musyrikuuna najsun fala yaqrabuna masjidil harami ba'da amihim hadza. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Sementara pengaplikasian penafsiran dari ayat itu adalah jangankan masuk ke masjid, masuk wilayah tanah haram pun mereka tidak boleh, menunjukkan bahwasanya seluruh wilayah tanah haram Mekah itu adalah bagian dari penamaan Masjidil Haram yang orang sholat di dalamnya bernilai 100.000 kali daripada tempat yang lainnya. Nah, inilah fadilah yang paling besar bagi orang yang tinggal di Mekah. Kemudian selanjutnya, Mekah itu di antara bentuk keharamannya adalah Allah Subhanahu wa taala menjadikan dosa yang ada di Mekah itu nilainya lebih berat. Kita enggak katakan berkali lipat, tapi lebih berat. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudzikhu min adzabin alim." Siapa yang menginginkan untuk berbuat ilhad di dalam Mekah karena kezaliman yang ada pada dirinya, nudzikhu min adzabin alim, kami akan siksa dia dengan azab yang pedih.
Kata para ulama, hanya sebatas kalimat wa may yurid, siapa yang berkeinginan, belum berbuat zalim, baru berkeinginan sudah mendapatkan ancaman untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilhad sendiri kata para ulama di antaranya bermakna berbuat syirik, murtad atau melakukan kemaksiatan kemungkaran di tanah haram Makkah. Baru sekedar berniat sudah diancam azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu diriwayatkan dari sebagian para sahabat itu. Seperti Abdullah bin Abbas, kalau nggak salah ingat, sebagiannya juga Abdullah bin Umar. Beliau bahkan tidak mau tinggal di Mekah. Kenapa? Mereka malah memilih tinggal di Taif, kalau saya nggak salah. Kalau nggak salah ingat, sebagian sahabat malah memilih tinggal di Taif. Kenapa nggak tinggal di Mekah? Padahal Mekah besar fadilahnya. Ya, mereka tahu bahwasanya tinggal di Mekah walaupun fadilahnya besar, setiap sholat mereka bernilainya jauh lebih banyak, tetapi yang mereka lebih takutkan adalah nilai dosa di Mekah itu lebih berat ketimbang nilai dosa di tempat yang lain. Karena itu boro-boro mengejar fadilah yang besar, mereka lebih khawatir terhadap diri mereka untuk terjatuh dalam perbuatan dosa, sementara mereka berada di tanah haram. Nah, kemudian selanjutnya ini terkait dengan Mekah. Nah, dan juga di antara fadilah orang yang tinggal di Mekah itu kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa man dakhalahu kana amina." Siapa yang masuk ke Mekah itu maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan. Ya, jaminan keamanan. Jadi orang-orang Mekah itu adalah orang-orang yang dijamin keamanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah keamanan dari keamanan itu sendiri atau di sisi lain dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kalimat keamanan, alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Yang memberikan mereka makanan dari rasa laparnya, wa amanahum min khauf. Dan Allah memberikan mereka rasa aman dari ketakutan. Maka ketakutan apapun yang mungkin muncul, maka itu masuk dalam makna keamanan yang didapatkan oleh orang-orang yang tinggal di Makkah. Nah, ini fadilah Makkah. Sebelum kita sebutkan Madinah. Ini fadilah Makkah secara umum. Lalu selanjutnya, apakah yang mana lebih afdal, Makkah atau Madinah? Kalau dalam sebagian hadisnya Nabi SAW secara tegas menyebutkan, Anta ahabbul baladi ilayya. Engkau wahai Makkah adalah negeri yang paling aku cintai. Laula akhrajuni qaumuki lama sakantu ghairak. Andai kata kaummu tidak mengeluarkan saya dari Makkah, tentulah saya tidak akan tinggal selain dari engkau, selain daripada Makkah itu sendiri. Nah, sehingga berdasarkan hadis ini sebagian para ulama mengambil kesimpulan bahwasanya Makkah itu lebih afdal. Tapi kalau dikatakan Makkah itu lebih afdal, lalu mengapa Allah perintahkan nabinya hijrah ke Madinah? Kalau Makkah itu hasil pilihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi SAW ke Madinah itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah yang memilihkan Madinah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu para ulama berselisih yang mana lebih afdal, Makkah atau Madinah. Nah, ala kulli hal ya duanya adalah tanah haram. Kalau dilihat dari sisi fadilahnya, tinggalnya di dalam, banyaknya fadilah dan keutamaan, maka Makkah secara zahir lebih afdal daripada Madinah. Tapi kalau dilihat dari sisi afdaliyah tinggalnya, hidup bermasyarakat, Madinah itu lebih afdal ketimbang Mekah. Kalau mencari sisi fadilahnya, pahalanya, Mekah. Kalau masih dari sisi tempat tinggalnya, keamanannya, kebaikannya, itu Madinah. Madinah. Dan sebagiannya para ulama juga menyebutkan bahwasanya Mekah itu ramai karena doanya Nabi Ibrahim alaihi assalam, di mana tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa adzim fin nasi bil hajj, dan umumkanlah kepada manusia untuk berhaji. Maka dikisahkan setelah Nabi Ibrahim alaihissalam membangun Ka'bah, Allah perintahkan panggil manusia untuk berhaji. Maka beliau menjawab, bagaimana caranya manggil?
manusia itu tersebar di seluruh penjuru dunia. Bagaimana caranya manggil manusia untuk berhaji? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, panggil. Tugasmu cuma manggil. Akhirnya beliau berdiri dan memanggil. Ya ayuhan nas innallaha qad farada lakum al-hajja fahujju. Wahai sekalian manusia, Allah telah mewajibkan kalian untuk berhaji, maka berhajilah. Maka beliau berharap ke setiap arah dengan kalimat yang sama. Maka manusia pun bertangan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebaliknya Madinah, ya kecintaan manusia kepada Madinah itu datang dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di setiap beliau pernah berdoa menghadap di beberapa arah. Beliau menghadap ke Irak, menghadap ke Yaman, kemudian beberapa arah lagi beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kecintaan hati manusia itu kepada Madinah. Jadi siapapun yang ada rasa cintanya untuk sampai ke Madinah, maka dia tidak lepas dari doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang selanjutnya dari sisi keharamannya, tanah haram Mekah itu lebih haram ketimbang Madinah. Madinah itu pada sebagian keadaan luqtah yang sifatnya kecil itu, yang tidak terlalu bernilai kayak sepotong kurma, itu masih boleh diambil. Tetapi di Mekah tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Kemudian di Mekah itu pepohonan yang tumbuh liar enggak boleh sembarangan dipatahkan. Tetapi di Madinah hal tersebut adalah hal yang boleh. Hal yang boleh. Kemudian masalah keharamannya itu, haramnya Mekah adalah pada masa Nabi Ibrahim alaihissalam dan haramnya Madinah adalah di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-Madinatu haramun ma baina 'irin ila thawrin. Madinah itu adalah tanah haram yang terletak antara Jabal Ir. Jabal Ir itu kalau ada yang pernah umroh, di depannya miqat itu Dzulhulaifah ada gunung. Itu Jabal Ir namanya. Kemudian ma baina 'irin wa sur, antara Jabal Ir dan Jabal Sur. Nah, Jabal Sur ini berada di belakang Jabal Uhud, bukan Jabal Sur Mekah. Jabal Surnya Madinah terletak di belakang Jabal Uhud Madinah. Dan bentuknya kecil, gunungan kecil. Seperti enggak terlalu tinggi bukitnya itu. Mungkin cuma beberapa meter aja tingginya. Dan itulah wilayah haramnya Madinah. Nah, ini terkait Makkah dan Madinah. Dari sisi fadilah pahalanya Makkah lebih afdal, dan dari sisi keharaman Makkah lebih besar. Nah, ini sisi pembandingannya. Kemudian pembandingan selanjutnya khusus untuk Madinah, apa yang membuatnya afdal? Nah, ini yang kita baca. Hadis yang pertama, an Sa'ad radhiyallahu taala anhu. Dari Sa'ad radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka sekiranya mereka mengetahui. Fadilah yang ada di dalamnya. Madinah itu lebih baik bagi mereka, andai kata mereka tahu. Maksudnya bagi mereka yang tinggal di Madinah. Nah, karena dikisahkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapati sebagian sahabat karena sulitnya kehidupan di Madinah ketika itu. Ada masa yang namanya paceklik, panen kurang berhasil, akhirnya sebagiannya memutuskan pindah meninggalkan kota Madinah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, al-Madinatu khairul lahum law kanu ya'lamun. Madinah itu lebih baik bagi mereka sekiranya mereka tahu. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yada'uha ahadun raghbatan anha illa abdalallahu fiha man huwa khairum minhu. Maka tidak ada yang meninggalkan Madinah seorang pun karena rasa yang tidak senang terhadap Madinah, enggak senang sama Madinah, akhirnya dia meninggalkan Madinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menggantikannya dengan orang yang lebih baik daripada dia. Dan seperti itulah sunnatullah yang Allah tetapkan kepada hamba-hambanya.
Ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebuah syariat misalnya, sebuah perintah, lalu kita dengan sengaja untuk berpaling, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan datangkan orang yang lebih baik menggantikan kita. Kita contoh ya. Di antaranya terkait dengan Madinah. Kalau dia tinggalkan Madinah karena tidak senang, maka Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Dan di sebagian ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in tatawallaw fasawfa ya'tillahu biqaumin yastabdil qauman ghairakum tsumma la yakunu amsalakum." Andai kata kalian berpaling, maka Allah akan ganti dengan kaum yang lebih baik dan kemudian mereka tidak akan sama seperti kalian. Termasuk di antara syariat Allah Subhanahu wa taala adalah istighfar. Kenapa ada istighfar? Korelasinya adalah dengan dosa hamba akhirnya dengan dia bertobat. Salah satu pintunya dengan istighfar. Dan sebagian riwayat Nabi SAW bersabda, andai kata kalian tidak berdosa, maka niscaya Allah akan datangkan satu kaum yang mereka akan berbuat dosa, dan Allah akan mengampuni mereka. Jadi semua itu telah ada ketetapannya dalam syariat. Kapan kita berpaling, Allah kasih yang lain. Karena seperti itulah sunnatullah yang berjalan di tengah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang selanjutnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wala yuthbitu ahadun ala la'wa'iha wa jahdiha illa kuntu lahu syafi'an aw syahidan yaumal qiyamah." Dan tidak seorang pun kokoh, artinya dia bersabar di atas kesulitan hidup dan beratnya hidup di Madinah, kecuali aku akan menjadi saksi baginya, aku akan menjadi pemberi syafaat baginya, atau menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Nah, ini di antara fadilah yang lain bagi orang yang tinggal di Madinah. Kemudian ini ada hal yang kita ingatkan. Kadang saya juga ingatkan juga pada sebagian jemaah umroh. Orang-orang datang umroh itu, yang datang ziarah ke Madinah, entah dia peziarah lokal misalnya dari Saudi, salah satu daerah di Saudi Arabia, ataupun mungkin dari luar negeri kayak misalnya Indonesia. Setiap mereka datang ke Madinah, ada sebagian yang pasti dapat ujian. Seperti misalnya begitu datang nyampe di Madinah, baru turun di bandara udah hilang kunci kopernya. Atau begitu nyampe di hotel, kopernya telah datang misalnya, ngomel lah dia kan. Koper belum datang misalnya. Atau begitu nyampe Madinah, ternyata ada masalah di catering kan misalnya. Masalah manajemen misalnya. Ada masalah di catering, akhirnya ngomel lah dia. Bahkan sebagian lagi cateringnya udah bener, datang makanannya nggak cocok, ngomel lah dia. Ini semua ujian yang mungkin muncul bagi para peziarah yang datang ke Madinah. Jadi saya kadang ingatkan bahwasanya kita yang datang itu, apapun ujian yang mungkin muncul, hendaknya dijadikan sebab untuk bersabar. Karena Nabi SAW mengatakan, tidaklah seorang itu bersabar atas setiap ujian dan kesulitan hidup yang dia dapati di Madinah, kecuali saya akan memberi syafaat dan bersaksi untuknya. Jadi kesulitan apapun yang kita dapati di Madinah, usahakan sabar, niatkan dengannya kita bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW. Termasuk yang paling banyak adalah kebanyakan jamaah itu datang ke masjid, ya, bawa ada kebiasaan di Indonesia misalnya, datang begitu sampai depan pintu masjid buka sendal, masuk ke dalam, giliran keluar mungkin keluar di pintu yang lain, akhirnya bingung mana sendal saya, jangan ada yang nyolong misalnya kan gitu. Kadang juga ada yang udah benar sendalnya dibawa masuk ke dalam masjid. Begitu dalam masjid kan ada banyak rak-rak sendal loh. Akhirnya ditaruhlah pada salah satu rak, tapi lupa nomor berapa. Dia cuma tahu taruh di rak yang dekat tiang, ada berapa banyak tiang dalam Masjid Nabawi. Nah, itu menjadi sebab kadang dia merasa sendal saya hilang. Padahal nggak hilang, cuman dia nggak tahu di mana tempatnya. Jadi sebab juga dia jadi akhirnya ngomel, nggak bersabar dengan apa yang dia hadapi. Itu setiap hari itu mungkin ada sekitar 2 kadang sampai 3 karung sendal itu dibersihkan oleh petugas kebersihan. Itu khusus bagi yang di luar masjid. Sepekan sekali semua sandal yang di dalam rak itu dibersihkan oleh petugas khusus yang di dalam rak di dalam wilayah masjid. Nah itu semua kebuang.
kebuang ke tempat sampah. Karena kalau dibiarkan istilahnya, wah nanti datang pemiliknya nyari, entah kebayang bagaimana bertumpuk-tumpuknya sendal di depan masjid. Orang pun yang mungkin masih ada sandalnya pun nggak akan berpikir nyari lagi, terlalu banyak. Nah ini yang kita ingatkan ke siapapun yang punya rezeki ke sana, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita rezeki untuk bisa berziarah ke sana. Ya, ada beberapa hal yang mungkin jadi ujian kita di sana, entah itu masalah sepele atau bahkan mungkin berat. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kesabaran dan dengannya bisa menjadi syafaat, jadi sebab dari syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang selanjutnya, An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yasbiru li awa'il madinati wa shiddatiha ahadun min ummati illa kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamati aw syahida. Semakna dengan hadis yang sebelumnya. Tidaklah bersabar terhadap kesulitan hidup dan beratnya hidup di Madinah seorang pun dari umatku, kecuali aku akan memberi syafaat baginya pada hari kiamat dan juga menjadi saksi. Hadis selanjutnya, an Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma ij'al bil madinati di'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, jadikanlah di Madinah itu 2 kali dari keberkahan, 2 kali dari apa yang Engkau berikan untuk Mekah dari keberkahan. Nah, berdasarkan hadis ini, sebagian para ulama mengatakan bahwa Madinah itu lebih afdal dari Mekah. Karena Nabi SAW berdoa kepada Allah agar berkahnya Madinah itu 2 kali lipat dari berkah yang ada di Mekah. Sehingga mereka berpendapat bahwa Madinah lebih afdal daripada Mekah. Tapi sebagian para ulama cenderung memberikan makna berkah itu pada hal-hal tertentu yang Nabi khususkan. Karena disebutkan dalam doa Nabi SAW di dalam sebagian riwayat yang lain, yaitu pada hadis selanjutnya. An Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluka wa da'aka li ahli Makkah. Ya Allah, sesungguhnya Ibrahim itu adalah hambamu, Nabi Ibrahim adalah hambamu, wa khaliluka, dan khalilmu, kekasihmu. Khalil itu lebih dekat daripada yang namanya Habib. Khaliluka wa da'aka li ahli Makkah, dan ia berdoa kepadamu untuk kebaikan penduduk Mekah. Wa ana Muhammadun abduka wa rasuluk, dan saya adalah Muhammad hambamu dan rasulmu. Wa inni ad'uka li ahli al-Madinah, dan saya berdoa kepadamu untuk kebaikan penduduk Madinah. Bagaimana doanya? Antubarik lahum fi sa'ihim wa muddihim, engkau berkahi sa' mereka dan mud mereka. Nah, sa' mereka dan mud mereka. Kalau 1 sa' itu 4 mud. Nah, mudnya kita itu ya hampir setara dengan 1 liter. Nah, kata Nabi SAW, mithla ma barakta li ahli Makkah, sebagaimana engkau berkahi bagi para penduduk Mekah, yaitu dari sa'-nya dan juga mudnya. Kemudian kata Nabi SAW, waj'al mal al barakati barakatain, dan jadikanlah bersama 1 berkah 2 berkah yang lainnya. Sehingga kata para ulama, maksudnya 2 kali keberkahannya Mekah itu adalah pada bejananya. Karena dalam sebuah riwayat itu dikatakan fisa'ina wa muddina, pada sok kami dan bejana kami. Nah, sehingga kata para ulama bahwasanya yang 2 kali lipat keberkahannya itu adalah alat takar para penduduk Madinah, bukan pada kotanya secara khusus. Ini pada benda-benda tertentu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan. Baik. Jadi dari sisi fadilahnya Madinah, keberkahannya pada sisi bejananya,
kemudian pada sisi sa'nya dan mudnya itu lebih banyak ketimbang keberkahan yang ada di Mekah. Bahkan ada satu kisah Nabi SAW itu beliau meninggalkan Aisyah radhiyallahu anha dengan satu bejana yang berisi kurma. Kata Nabi SAW, beliau taruh di tempat tinggi, beliau doakan bejana tersebut, dan beliau berkata kepada Aisyah, ambillah tapi jangan dihitung. Maka Aisyah radhiyallahu anha setiap kali mau makan ngambil, tapi nggak dilihat. Sampai beliau merasa udah lama banget, kok nggak habis-habis. Akhirnya beliau mulai menghitung. Nah, ketika beliau radhiyallahu anha mulai menghitung, barulah kurma itu habis. Karena demikianlah keberkahan bejananya para penduduk Madinah. Baik, selanjutnya thawabu man mata bil Madinati aw bi Makkah. Fadilah orang yang mati di Madinah atau di Mekah. Jadi secara umum dalil-dalil yang sahih tentang wafat di Mekah itu enggak ada. Ya, enggak ada dalil yang sahih khusus mengatakan tentang fadilah wafat di Mekah. Fadilah wafat di Mekah. Yang ada hanyalah Madinah. Yang ada hanyalah Madinah. Cuman beliau penyusun ini mengikut sertakan Mekah. Karena dari dalil-dalil yang ada semua mati di Madinah dan semisalnya, para ulama mengambil sebuah kesimpulan hukum. Perintah Nabi SAW untuk seorang kalau dia sanggup hendaknya dia mati di Madinah, itu diambil darinya kesimpulan hukum bahwasanya seorang itu sebisa mungkin mati di tempat yang memiliki fadilah dan keutamaan. Nah, kita baca hadisnya. An Sumayyah imra'ati min Bani Laitsin. Dari Sumayyah, seorang wanita dari Bani Laits. Annaha sami'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Bahwasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a minkum ayyamut bil Madinati falyamut biha." Barang siapa di antara kalian sanggup untuk mati di Madinah, hendaknya dia mati di Madinah. Fa innahu may yamut biha tashfa' lahu au tashhad lahu. Karena sungguhnya siapa yang mati di Madinah itu, maka Madinahnya itu sendiri akan memberi syafaat bagi dia, atau akan menjadi saksi untuk dirinya. Jadi, dan dalam riwayat lain juga, ini hadis selanjutnya. Baik. Kata Nabi SAW, "Man istata'a minkum ayyamut bil Madinati falyamut biha." Dalam riwayat lain, falyaf'al. Siapa yang sanggup di antara kalian untuk mati di Madinah, hendaknya ia mati di Madinah. Yang perlu dipahami di sini, yang Nabi SAW inginkan dengan kalimat tersebut bukanlah dengan sengaja cari mati di Madinah, tetapi sebisa mungkin dia upayakan tinggal di Madinah sampai Allah Subhanahu wa taala tetapkan dia wafat di Madinah. Karena kalau maknanya demikian, maka orang yang datang ke Madinah bunuh diri benar. Karena dia mau melakukan upaya untuk mati di Madinah. Dan ada didapati sebagian jemaah itu, kebanyakan sih kasusnya di Mekah, bukan di Madinah. Itu dengan sengaja kadang lompat dari jendela hotelnya, lompat ke bawah. Memang cari mati di Mekah. Tapi ya, yang seperti itu semua ukurannya, semua kesimpulannya masuknya adalah bunuh diri. Ya, bunuh diri, dan orang bunuh diri adalah orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan pada hari kemudian dia akan dibangkitkan dengan cara yang sama, dia membunuh dirinya. Nah, baik. Nah, maksudnya yang kita sebutkan tadi, maksudnya adalah dia melakukan upaya atau sebab agar ia bisa mati di Madinah, bukan dengan cara
bunuh diri. Maka termasuk di antara sebab tersebut adalah seorang berdoa untuk diwafatkan di Madinah. Ya. Kemudian yang hadis selanjutnya, An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man istata'a ayyamut bil Madinati falyamut." Siapa yang sanggup untuk mati di Madinah, hendaknya ia mati di Madinah. Hendaknya ia mati di Madinah. Fa inni ashfa'u liman yamut biha, karena sungguhnya aku memberi syafaat bagi mereka yang mati di Madinah. Jadi secara umum matinya seorang di Madinah itu dia akan mendapatkan dua fadilah. Pertama, Madinah itu akan memberi saksi baginya atau syafaat baginya. Yang kedua, Nabi SAW sendiri juga akan memberi syafaat kepada dirinya. Dan dalam sebagian riwayat juga Nabi SAW mengatakan juga bagi orang-orang yang tinggal Madinah itu, siapa yang ingin berbuat makar kepada ahli Madinah, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan melelehkan makarnya itu sebagaimana air sebagaimana garam itu dilelehkan oleh air. Amlahahullahu dalam lafaz hadisnya. Baik. Jadi ini fadilah orang yang mati di Madinah. Kemudian di hadis ini kita sebutkan para ulama itu mengambil kesimpulan tentang afdoliyahnya seorang itu kalau mati dia dikubur di tempat di mana banyak orang-orang soleh dikuburkan di situ. Karena itu misalnya khususnya kita yang sekarang ya, di mana ada pekuburan umum atau sebelumnya itu, di antara hal yang dijadikan para ulama sebagai dalil selain dari hadis ini mati di Madinah, para ulama juga mengambil kesimpulan dari kisah wafatnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab sebelum beliau wafat, setelah ditikam dalam kondisi sakit, beliau mengutus Abdullah bin Umar kepada Aisyah radhiyallahu anha, minta izin untuk dikubur di samping kedua sahabat beliau, yaitu Abu Bakar Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, wallahi inni uriduha li nafsi. Demi Allah saya pun menginginkan satu tempat itu untuk saya, karena memang sisa satu. Jadi kuburannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu posisinya Nabi, kemudian Abu Bakar di sini enggak sejajar kepalanya. Kemudian posisinya Umar. Nah, ini tempat tidurnya Aisyah. Jadi Aisyah radhiyallahu anha sebelum adanya kuburannya Umar, ini tidak ada tirainya, terbuka saja seperti ini. Dan hanya ada space untuk satu orang memang. Nah, sebagian lagi menyebutkan bahwa di akhir zaman itu Nabi Isa ketika wafat dikubur di situ juga. Karena memang kalau Aisyah radhiyallahu anha keluar dari kamarnya, maka itu pas untuk 4 orang. Nah, jadi sebelum Umar bin Khattab dikubur di situ, Aisyah radhiyallahu anha tidak memasang tirai. Dan setelah Umar bin Khattab dikubur di situ, barulah Aisyah radhiyallahu anha memasang tirai, karena menurut beliau Umar bin Khattab bukanlah mahram. Yang pertama suami beliau, yang kedua ayah beliau radhiyallahu anha. Baik, al-kisah setelah Aisyah radhiyallahu anha mengizinkan kepada Umar bin Khattab untuk dikuburkan di situ, maka beliau pun bersyukur dan berterima kasih kepada Aisyah radhiyallahu anha. Asyahid kata para ulama, ini dalil tentang hendaknya orang itu kalau dikuburkan dicarikan kuburan di mana di situ ada orang-orang soleh yang dikubur. Ya, karena diharapkan ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kepada penduduk kubur, dia juga mendapatkan bagian dari kebaikan tersebut. Dan sebaliknya juga yang kita khawatirkan, ya kalau misalnya kita tidak tahu ya tentang masa alam kubur itu, karena kita cuma dapatkan sebagian dari hadis dari sebagian Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika ahli kubur itu disiksa, semuanya mendengar illa tsaqalain. Ya, semua mendengar siksa kubur itu kecuali 2 makhluk, yaitu manusia dan jin. Nah, bahkan dalam sebagian riwayat itu, bukan dalam hadis, dalam sebagian kisah, sebagian para as-salaf itu kadang bermimpi mendapati ada sebagian orang yang merasa terganggu
dengan siksaan sebagian penghuni kubur dari orang-orang yang dikubur. Wallahu alam tentang sabitnya hal tersebut. Cuman dari sisi pertimbangan, ini hal yang menjadi salah satu pertimbangan bahwasanya hendaknya kita mencari kuburan di mana di sana banyak dikuburkan orang-orang yang saleh. Sehingga kata para ulama, azan nih. Oh ya, azan dulu. Baik. Terus didapat di dalam sebagian riwayat, bahkan sebagian sebelumnya, yang asal dari yang namanya menguburkan jenazah itu, ya kalau ada orang meninggal, itu asalnya dikuburkan di tempatnya dia, dekat tempat situ, pemakaman dekat situ. Cuman diriwayatkan dari sebagian sahabat itu, tatkala mereka meninggal di Akik. Akik itu Mikot, di daerah Mikot. Nah, daerah Mikot mereka meninggal, akhirnya mereka dipindahkan ke Madinah seperti Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Beliau meninggal di Wadi Akik, ya sekitaran Mikot situ. Kemudian beliau di bawah dikuburkan di tanah haram Madinah, di Baqi, kuburkan di Baqi. Ini juga dalil yang disebutkan oleh para ulama tentang afdaliyahnya dikuburkan di tempat di mana banyak orang-orang saleh. Kemudian selanjutnya kita sebutkan bahwasanya asalnya seorang dikuburkan di tempat di mana dekat dia tinggal. Tetapi kalau ada hajat dia dikuburkan di tempat lain karena pertimbangan di situ ada kuburannya banyak orang-orang yang saleh di situ, maka itu boleh. Seperti misalnya kita sebagian ikhwan itu sudah mulai membebaskan sebagian lahan untuk pekuburan sunnah bahasanya, sehingga ya orang-orang yang dikubur di sana, kaum muslimin yang dikubur di sana ya dengan cara yang sunnah, misalnya tidak ada tulisan-tulisan, hanya sebatas batu yang menandakan bahwasanya ini kuburan. Maka dengan sengaja memilih tempat yang agak jauh misalnya karena pertimbangan itu, maka itu boleh. Bagian dari apa yang disebutkan oleh para ulama. Masuk juga dalam pembahasan tentang masalah memindahkan kuburan. Kalau ternyata diketahui, para ulama pun membagi hukumnya. Kalau tujuannya memindahkan kuburan karena kuburan yang di sana itu adalah kuburannya orang-orang yang didapati, orang-orang yang saleh, maka itu kata para ulama boleh. Hanya sebatas boleh. Dan kalau misalnya tidak ada hajat, maka dia haram hukumnya untuk memindahkan kuburan. Karena ada hal lain yang hendaknya kita pertimbangkan. Karena Nabi SAW mengatakan bahwasanya yudfanu kullu insanin min turbatil lati khuliqa minha. Seperti kata Abdullah bin Abbas yang derajatnya derajat marfu dari dalam musannaf Imam Abdul Razak. Kata Nabi SAW, yudfanu kullu insanin min turbatil lati khuliqa minha. Setiap manusia itu dikuburkan dari tanah yang darinya dia diciptakan. Dan juga datang dalam sebuah riwayat disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwasanya Nabi SAW pernah melewati sebuah kuburan. Maka Nabi SAW bertanya, ini kuburan siapa? Kata para sahabat, ini kuburan seorang Habasyi. Maka kata beliau SAW, la ilaha illallah siqa min ardihi wa samaihi ila turbatihi allati khuliqa minha. La ilaha illallah, dia di bawah dari negerinya, dari buminya dan dari langitnya, maksudnya tempat dia tinggal, ke tanah di mana dia diciptakan darinya. Menunjukkan bahwasanya orang itu akan dikuburkan sesuai dari tanah mana dia diciptakan. Karena itu yang hendaknya kita garis bawahi, kalau ada ikhwan-ikhwan yang mencari lahan pekuburan untuk dibebaskan, jauhi tanah sengketa. Ntar yang dikubur di sana berarti dia berasal dari tanah sengketa. Alhamdulillah. Tapi ini hal yang kita garis bawahi terkait masalah pemindahan kuburan. Maksudnya ketika seorang itu jelas dikuburkan di situ, berarti telah nampaklah bagi kita bahwasanya dia memang berasal dari tanah tersebut. Pertimbangan lain sehingga
kita tidak dengan mudah untuk memindahkan kuburan. Kemudian selanjutnya, ya, ini juga menjadi dalil bagi kita bahwasanya yang namanya kematian itu enggak perlu khawatir di mana kita dikuburkan atau di mana kita mati. Karena kita akan tetap sampai dibawa kepada tanah di mana kita diciptakan. Ya, tanah di mana kita diciptakan. Kalau kita berasal dari tanah Bogor misalnya, walaupun lahirnya di Sulawesi, kita akan dikubur di Bogor misalnya. Atau misalnya kita lahir dan besar di Bogor, tapi kalau tanah kita dari Madinah, maka kita akan dikuburkan di Madinah insyaallah. Demikian seterusnya. Kemudian yang terakhir, selanjutnya karena masih terkait masalah mati dan dikuburkan, ya kalau kita perantau, ya enggak usah terlalu khawatir matinya di mana. Karena dalam sebagian riwayat dikatakan bahwasanya orang yang mati dalam perantauannya, mata ghariban kata para ulama, akan diluaskan kuburannya sejauh jarak dari kuburannya dia sampai tempat tinggalnya, kampungnya. Walaupun sebagian para ulama masih berselisih tentang kesahihan hadisnya, ala kulli hal, ya, yang namanya mati di perantauan bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Takut misalnya enggak ada yang ngurusi jenazahnya, atau takut misalnya enggak ada yang doakan dan seterusnya. Itu semua adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan haknya. Baik melalui perantaran kita atau perantaran orang lain tentang pelaksanaan jenazahnya. Wallahu taala alam. Dan demikian selesailah pembahasan kita tentang fadilah tinggal Madinah dan fadilah wafat di Madinah ataupun di Mekah. Kalau Mekah ada sebuah hadis secara umum, bukan Mekah secara khusus. Kata Nabi SAW, man mata bi ahadil haramaini, siapa yang wafat di salah satu dari dua tanah haram, yub'atsu fil aminin, ya, dia akan dibangkitkan bersama golongan-golongan yang mendapatkan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Karena perkiraan ilmu kami saat ini, saat itu tahun 2002 ayah saya meninggal dan dimakamkan di pemakaman umum yang campur dengan non-muslim. Setelah kami sedikit belajar mengaji, ternyata tidak boleh seperti itu campur dengan non-muslim. Mohon pencerahannya Ustaz, apa sebaiknya kami pindahkan makam ayah kami atau bagaimana Ustaz? Ya, biasanya ini ada di Jawa Tengah ini. Banyak di Jawa Tengah, soalnya terlalu tinggi toleransinya. Kadang dalam satu rumah itu ada berapa agama di dalam. Nah, sehingga di pekuburan pun kadang kita dapati mereka dikubur dengan cara dicampur kuburannya. Nah, ini sebenarnya betul dilihat dulu kuburannya. Apakah dia kuburan itu secara asal mayoritasnya Muslim? Kalau dia mayoritasnya Muslim, maka kita katakan orang yang Nasrani numpang ke situ. Berarti mereka yang harus keluar kan gitu. Nah, tapi kalau misalnya secara asal itu mayoritas Nasrani, sebisa mungkin dia pindahkan kuburannya. Semungkin dia pindahkan kuburannya ke pemakaman kaum muslimin. Ya Allahu a'lam. Terkait meninggal di Mekah itu bisa dikiaskan dengan syafaat orang yang mati di Mekah atau orang yang mati di Mekah dapat syafaat. Karena kan yang kita tahu juga ada di Mekah mau meninggal insyaallah dapat syafaat. Itu yang kita ketahui berdasarkan hadis yang kita baca tadi. Siapa yang mati di salah satu dari dua tanah haram, maka dia akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama golongan orang-orang yang mendapatkan keamanan. Dijamin keamanan juga, itu bagian daripada syafaat. Bagian daripada syafaat. Cuman kalau yang diinginkan syafaat sebagaimana syafaat yang diterima oleh para penduduk Madinah, jawabannya tidak ada dalilnya.
tidak ada dalilnya. Kemudian Madinah itu selain dari itu juga ada fadilah lain tentang orang yang wafat dan dikubur di Baki. Bahwasanya akan dibangkitkan dari Baki itu sekitar 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab, dari Baki aja. Jadi banyak orang yang berlomba-lomba dikuburkan di Baki. Siapa tahu mereka menjadi bagian dari orang-orang tersebut. Bahkan sebagian jamaah itu kayak dari jamaah India, mungkin Pakistan, mereka nggak nyebut itu kuburan. Mereka nyebutnya dengan apa? Jannatul Baki. Mereka namakan surga Baki. Karena adanya hadis fadilah orang yang dikuburkan di Baki. Wallahu a'lam. Kalau jamaah di Madinah itu biasanya kalau udah lama dipindahin, dipindahkan gitu ya. Ya itu kalau nanti misalkan dipindahkan di luar Baki, apakah dapat dari itu? Itu enggak ditumpuk ke bawah. Ketahui dari kalangan orang awam, perkirakan jenazah hancur digali, masukin yang baru. Nah, kalau di Mekah itu sudah agak lebih rapi di pekuburan Ma'lah ya, karena sudah lebih lama. Nah, di Ma'lah itu sekarang cuma ditandai dengan angka. Kadang dikasih angka di pembatas-pembatasnya itu. Jadi orang kalau misalnya ada keluarga yang meninggal dikuburkan di sana, ingat saja nomornya. Jadi dia tahu di mana kuburan. Nah, kalau Madinah bahkan itu nggak ada tanda, nggak ada nomor, cuman kuburan batu. Yang membedakan laki perempuan hanya nisan batunya. Kalau dia satu, katanya laki-laki, dan kalau dua maka dia perempuan. Ya begitu seterusnya. Setiap ada yang meninggal gali, masukin, timbun. Karena itu setiap hari itu di Baki sana itu selalu ada yang dalam satu hari itu kadang 5 waktu pasti ada sholat jenazah. Bahkan ketika bulan Ramadan setelah saya sholat tarawih ada sholat jenazah. Ya. Karena saking banyak orang yang dikuburkan di pekuburan Baki. Dan wilayah lain juga di Arab Saudi seperti itu prinsipnya. Mereka kalau dianggap sudah hancur, masukin jenazah baru. Begitu seterusnya. Sehingga tidak ada kuburan yang dikatakan kuburan khusus kecuali yang kita sebutkan tadi, mungkin di kalangan raja atau para alim ulama mereka. Entah khusus di Mekah itu mereka sekarang tidak berkonsentrasi di Ma'lah. Ada pekuburan lain lagi yang agak keluar di Mekah. Kalau nggak salah dia sedikit keluar dari wilayah tanah haram. Nah, sebagian jamaah yang wafat itu jamaah haji atau orang-orang sana kadang dikuburnya agak keluar karena ya jumlah orang yang meninggal, sehingga yang dari luar sehingga yang tidak dapat tempat di mana pasti dikubur di luar. Ya Allah a'lam. Cukup. Baik. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.